Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil satu teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus Agatha untuk berdoa pembuka. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami telah berkumpul dan akan memulai ibadah pagi ini. Berkati ibadah ini supaya lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Selanjutnya, mari kita pujikan lagu Sentuh Hatiku sebagai pujian pembuka kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam pembukaan hari ini, kita tetap bahwa Tuhan biasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 48 ayat 18.
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Rukminto. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami dan berikanlah kami konsentrasi agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkatilah juga Pak Ruminto yang akan memberikan firman Tuhan. Berikanlah kelancaran dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Suara saya bisa masuk ya? Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, lalu menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap,
Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata pada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagialah ada yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan keseharian. Saya akan share screen ya. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema jangan takut. Anak-anak, saudara-saudara sekalian, kalian pasti pernah merasa takut. Nih. Pertanyaan Pak Rukminto, hal-hal apa saja yang membuat kalian merasa takut dan cemas saat ini? Nih. Saya minta tadi ada Mbak Vanka. Coba Mbak Vanka, apa sih yang membuat Mbak Vanka takut? Ada enggak Mbak Vanka? Yang membuat takut. Iya. Gelap. Gelap. Mengapa gelap kok takut? Terus bagaimana cara mengatasinya? Nih, rasa takut itu. Karena nggak bisa lihat apa-apa. Oh, karena nggak bisa lihat apa-apa, terus takut ya. Satu-satunya jalan terus menyalakan lampu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Agatha apa sih yang membuat kamu merasa takut? Yang membuat takut, mungkin nilai jelek. Oh, nilai jelek. Nilai jelek. Karena nilainya jelek takut, terus usahanya apa? Belajar lebih giat. Ya, belajar lebih giat agar memperoleh hasil yang bagus. Baik, terima kasih. Mas Elam, yang membuat kamu takut apa Mas Elam? Mic-nya dinyalakan. Ya. Ya. Karena menonton film yang bikin takut. Oh, film horor ya. Ya, Pernah nonton Conjuring? belum. Belum ya. Ya. Baik. Itu tadi adalah kesaksian atau apa yang membuat takut bagi kalian. Tetapi sebetulnya pada saat ini yang membuat orang cemas. Sekali lagi. Saat ini yang membuat orang cemas itu adalah kapan pandemi ini akan berakhir. Sekali lagi. Yang sampai saat ini itu belum ada kepastian kapan pandemi itu akan berakhir. Nah, selamanya kita sekolahnya itu terus akan daring terus begini. Kemudian kalau sekolah daring itu kan ya begitu gitu. Kemudian karena pandemi yang berkepanjangan seperti ini kan akibatnya membuat ekonomi secara nasional ataupun keluarga juga akan mengalami penurunan. Kita lihat banyak orang mengalami stres. Kalau kita melihat dunia medsos itu yang tidak kuat sering banyak ya
mengumpat, dan sebagainya. Tetapi itulah kondisi saat ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan dari firman Tuhan. Pengertian dari takut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah gentar atau ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Tetapi kalau menurut Wikipedia, rasa takut itu adalah suatu mekanisme pertahanan dasar yang terjadi sebagai proses terhadap suatu stimulus atau kejadian tertentu seperti rasa sakit atau ancaman, bahaya, dan sebagainya. Ini adalah pengertian rasa takut, dan semua orang memiliki rasa takut. Rasa takut masing-masing orang itu berbeda-beda. Maka cara mengatasinya juga berbeda-beda. Responnya berbeda-beda. Beberapa ahli psikolog juga menyebutkan bahwa takut adalah salah satu emosi dasar selain bahagia, sedih, dan kemarahan. Nah, sebagai remaja, terkadang kita juga dilanda takut, cemas, gelisah, bimbang menghadapi sesuatu dalam hidup kita. Ketidakmampuan mengendalikan rasa takut akan berakibat pada kejadian yang kadang-kadang di luar nalar, di luar akal. Orang yang merasa takut dan cemas berlebihan itu bisa mengambil keputusan yang sangat fatal dengan mengakhiri hidupnya. Kita lihat beberapa waktu yang lalu ada remaja, anak sekolah, tidak lulus ujian, sudah beberapa tahun lalu, ya, tidak lulus ujian, bunuh diri. Ya, itu karena memiliki ekspektasi yang sangat berbeda. Baik, sekarang kita akan memasuk penjelasan teks. Peristiwa Yesus memberi makan pada 5.000 orang, itu adalah peristiwa di mana mujizat yang tercatat pada keempat Injil. Apalagi Yesus memberi makan ini 5.000 orang ini tercatat pada keempat Injil. Tujuan dari mujizat itu adalah sebetulnya untuk meneguhkan keilahiannya, untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah. Peristiwa yang terjadi di wilayah Galilea ini menjadi tanda yang keempat yang dicatat oleh Yohanes untuk meneguhkan keilahian Tuhan Yesus. Keilahian Tuhan Yesus tampak dari inisiatifnya untuk menyediakan makanan bagi orang banyak yang mengikuti dia. Tetapi kalau kita melihat pada Matius, di dalam Matius itu justru di sana bukan, kita lihat di dalam Matius ayat yang ke-15. Saya bacakan. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Bayangkan. Kalau murid-murid itu justru malah mengendaki agar orang mencari makan sendiri-sendiri.
Tapi Tuhan Yesus di Matius mengatakan, tidak, kamu yang harus memberi makan. Banyak alasan yang disampaikan oleh murid, sudah malam, jauh, tidak ada uang, bahkan untuk memberi makan 5.000 orang itu apa ya, bisa mendapatkan roti yang sama dan sebagainya. Yang pada dasarnya mereka sebetulnya adalah tidak mau. Tadi kan Tuhan Yesus, murid-murid di dalam Matius mengatakan bahwa Tuhan Yesus meminta agar orang-orang itu pulang mencari makan sendiri. Berarti dia kan memang tidak mau. Tetapi dalam hal ini, bahwa Yesus itu justru malah kamu yang harus bertanggung jawab memberi makan pada mereka. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengajar pada mereka, bagi para murid Tuhan Yesus sudah mengajar pada mereka untuk percaya kepada dirinya dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Dia tahu apa yang harus diperbuat. Ini terlihat pada Yohanes ayat yang ke-6 tadi. Uang, roti, ataupun ikan itu bukan modal dasar. Tetapi sebagai sarana dari Tuhan untuk memberikan kehidupan. Jadi uang, roti, dan ikan itu adalah sebagai sarana untuk kehidupan, sekaligus menyatakan bahwa Allah itu berkuasa untuk memberikan kehidupan pada manusia. Tuhan Yesus berkuasa. Meskipun sedikit, tetapi Tuhan Yesus tetap mengucap syukur atas apa yang dimiliki. Hanya 5 roti dan 2 ikan, bandingkan. 5 roti dan 2 ikan itu adalah sesuatu yang sedikit. Tetapi karena Tuhan mensyukuri apa yang ada, akan mencukupkan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, yang paling penting, kita harus tetap selalu mengucap syukur terhadap apa yang kita miliki. Nah, setelah selesai semua pada kenyang, Tuhan Yesus meminta untuk mengumpulkan sisa. Maka sebetulnya Tuhan itu juga tidak menginginkan bahwa kita akan menyia-nyiakan apa yang sudah tidak terpakai. Ternyata setelah dikumpulkan kan sisanya 12 bakul lebih. Hal-hal yang sepele itu Tuhan menghendaki kita tetap harus memelihara, tetap harus ngopeni. Kepedulian dalam hal ini kita melihat bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu peduli pada kehidupan manusia. Meskipun suasana tidak memungkinkan, tetapi dia tetap peduli untuk memberi makan. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-15. Tuhan Yesus itu menghindar dari rencana mereka itu adalah manusia-manusia, umat Allah, untuk menjadikan dia raja. Dalam hal ini, Tuhan tidak ingin bahwa dia diangkat hanya sebagai raja. Tuhan itu Allah. Jadi Tuhan berharap kita menempatkan Kristus, Allah itu sebagai yang menguasai hidup kita, otoritas kita. Maka karena Tuhan tidak ingin dijadikan raja, maka dia menghindar dengan jalan pergi tidak bersama-sama dengan muridnya. Kita lihat tadi setelah Tuhan Yesus memberi makan, kemudian murid-murid Tuhan Yesus disuruh berangkat dulu ke Kapernaum.
tidak bersama-sama, ini menandakan bahwa Tuhan Yesus tidak ingin berjumpa dengan orang yang banyak. Karena tahu orang-orang itu akan memaksa dia untuk menjadi raja. Maka apa buktinya bahwa Tuhan Yesus itu kan tidak atau menghindar? Ya dia tidak mau bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menyendiri terlebih dahulu, mengambil waktu saat teduh untuk berdoa. Kalau dalam Matius jelas dikatakan Tuhan Yesus berdoa, kemudian tengah malam baru menyusul. Mengapa menyusulnya tidak menggunakan perahu atau jalan kaki? Toh tidak jauh. Tapi kalau dia menggunakan perahu atau jalan kaki akan terlihat oleh orang banyak. Maka disitulah kesannya bahwa Tuhan Yesus itu menghindari untuk diangkat menjadi raja. Tetapi dengan jalan itu justru membuat pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-murid malah menjadi takut. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Nah, yang menjadi ingin Pak Ruminto sampaikan, rasa takut itu jangan dihindari. Tetapi harus kita upayakan, kita harus berusaha untuk bisa mengatasi rasa takut. Tadi, takut gelap, ya nyalakan lampu. Takut nilai tidak baik, ya belajar dengan sungguh-sungguh. Takut menonton film yang mengerikan, ya jangan menonton. Takut pandemi, ya ikuti dengan prokes yang ada. Sekali lagi, semua permasalahan itu kalau dihindari tidak akan selesai, tetapi harus dihadapi sehingga kita bisa mengatasinya. Tentu semuanya itu harus kita dasari dan kita melandaskan pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dikuatkan, disadarkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rasa takut yang kami miliki, kami harus dapat mengatasinya dengan bersandar pada Tuhan. Ajar kepada kami, ajar pada anak-anak-Mu untuk tetap setia kepadamu. Ampunkan Tuhan jika di dalam persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini terselip dari dosa. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Waktu kami kembalikan pada host. Terima kasih kepada Pak Rukminto yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Kami mau berdoa buat negara kami, lindungilah negara kami dari segala mara bahaya. Semoga juga masa pandemi ini bisa cepat berakhir agar kami dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Berkatilah studi kami selama seminggu ke depan. Semoga kami dapat menerima pembelajaran dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Berkatilah gereja kami, berkatilah pendeta, jemaat, majelis, dan juga karyawan supaya dapat selalu sehat. Berkatilah keluarga kami juga, berikanlah selalu perlindungan, berkat kesehatan bagi keluarga kami. Berkatilah juga kami selalu, berikanlah kami hikmat dalam menjalani hari-hari kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin.
Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ibu Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 25 Juli 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap akhir minggu bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Pertolonganmu untuk mengiringi persembahan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus Raditya untuk berdoa persembahan dan penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan, agar tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita
untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, terima kasih kepada Nena dan Pak Rukminto juga atas pelayanannya hari ini. Hari ini belum ada pengumuman, nanti kalau misal ada pengumuman disusulkan lewat grup remaja ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari teman-teman kita on cam semua, terus foto dulu ya. Bagus. Siap, foto ya, foto ya, foto ya. 1, 2, 3. Hei, Aji Mengo. Nah. Christian Vano, naik dikit kepalamu. Lagi. Ya, oke. Ayo, lihat kamera. Cus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat kasih.